Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM S1S1 22025 dari kelas C, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul Object Oriented Programming with Python atau pembelajaran berbasis objek dalam bahasa Python. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, untuk topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu Introduction to OOP, yaitu Motivation, kemudian ada kelas dan objek, ada operator overloading, iterator untuk kelas, inheritance, kemudian ada abstrak dan kelas, kemudian ada nama namespace, dan shallow ended copy. Nah, kita masuk ke introduction. Apa sih itu Python? Jadi, apa sih itu OOP? Jadi, OOP sendiri adalah pendekatan untuk memodelkan benda-benda di dunia nyata. Misalnya seperti mobil, rumah, dan hubungan antara benda-benda, misalnya siswa dan guru, kemudian perusahaan dan dua karyawan. Dengan kata lain, OOP sendiri dapat memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan antara entitas mereka. Mengapa sih kita harus menggunakan OOP? Karena OOP sendiri bertujuan untuk memberikan kualitas pada program perangkat lunak, seperti ketahanan terhadap kegagalan, kemampuan beradaptasi, kemudian kodenya itu berukuran besar yang dapat mempermudah adaptasi untuk mengakomodasi perubahan baru dan juga dapat digunakan kembali. Dan untuk basis kodenya itu sama, dapat digunakan kembali dalam beberapa aplikasi dengan sedikit bantuan atau usaha. Nah, bagaimana OOP sendiri dapat mencapai tujuan tersebut? Di sini ada enkapsulasi, di mana kita mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasi akses dari luar. Di sini juga ada modularitas, di mana untuk modularitas sendiri, dia ini komponennya berupa perangkat lunak yang berbeda, kemudian dibagi menjadi unit fungsional dan yang berbeda. Kemudian ada pewarisan atau inheritance dan abstraksi. Di sini abstraksi sendiri menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif, sambil menyembunyikan detail implementasinya, dan juga dapat memudahkan orang lain untuk memahami dan menggunakan kode dari kelas abstrak tersebut. Selanjutnya di sini ada pengembangan perangkat lunak atau software development. Nah, di sini yang pertama ada desain, kemudian ada implementasi, ada testing dan juga debug. Untuk debug sendiri di sini ada 3, ada top down atau stubbing, kemudian ada button up atau unit testing, dan debugger atau breakpoints dan print statement. Nah, di sini ada sebuah contoh di mana if fungsi name sama dengan main, di mana codingan ini merupakan kode yang dilindungi dalam konstruksi kondisional dari bentuk di atas. Nah, dari bentuk di atas ini akan dieksekusi ketika Python dipanggil langsung pada model tersebut. Namun, tidak ketika muncul diimpor untuk digunakan dalam proyek yang lebih besar. Dan di sini ada definisi kelas. Nah, kelas sendiri ini berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP.
Nah, sebuah kelas terdiri dari dua komponen, yaitu metode atau fungsi anggota. Kemudian ada atribut yang terdiri dari anggota data, bidang, atau variabel instan. Kemudian sebuah kelas sold provide. Di sini ada enkapsulasi di mana data member are non-public atau anggota data bersifat non-public dan bersifat non-public. Dan di sini ada pemeriksaan error dan kode untuk tes menguji metode kelas. Kemudian di sini ada pembahasan mengenai kelas dan juga objek. Jadi kelas adalah cetak biru. Cetak biru maksudnya dari codingan ini menandakan bahwa dia adalah sebuah kelas. Atau dengan kata lain, kelas adalah pembuat objek. Jadi kelas ini sangat penting dalam proses fungsi function, di mana dia dapat mengikat beberapa fungsi dalam satu kelas saja. Seperti yang dijelaskan pada poin kedua, ini mengikat data dan metode menjadi satu. Jadi semua function yang ada dalam kelas person ini menjadi satu. Jadi dia dari ketiga function tersebut masuk dalam satu kelas, yaitu person. Kemudian di sini ada fungsi ini adalah konstruktor yang dipanggil ketika suatu objek dibuat. Di sini Python tidak mendukung adanya kontrol akses formal. Kemudian kebijakan ini menerapkan perlindungan data hanya berdasarkan konvensi. Nah, nama anggota yang dilindungi diawali dengan garis bawah tunggal. Seperti ini. Atau ini kita kenal sebagai data yang tunggal atau privat. Sedangkan ini adalah data yang public. Sedangkan ini adalah data yang privat, di mana nama anggota diawali dengan garis bawah ganda atau double. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini contoh programnya. Di sini ada sebuah kelas yang diberi nama kelas person. Nah, di sini terdiri dari ada 3 function. Yang pertama, fungsi pertama dia menggunakan fungsi init yang diberikan parameter self dan juga nama, age, dan gender. Kenapa di sini kita beri dia nilai atau value non? Karena ketika nanti nilainya kosong, dia tidak akan terjadi error dalam program kita. Kemudian di sini ada self. Di sini self name slash name sama dengan name. Jadi ini adalah protected of non-public. Kenapa non-public? Karena kita lihat dari tanda underscore-nya, dia hanya satu yang bersifat dia adalah publik. Sedangkan untuk self gender sama dengan gender, dia adalah parameter yang privat, karena kita lihat dari tandanya dia menggunakan 2 underscore atau underscore double. Jadi di sini kita gunakan parameter self, kemudian kita masukkan sebuah argumen yaitu nama sama dengan nama, kemudian self age sama dengan age, kemudian self gender sama dengan gender. Jadi ini berasal dari kelas person, sedangkan ini berasal dari function init. Kemudian di sini ada variabel get. Kita masukkan parameter self. Di sini kita masukkan keluaran di mana print hello my name is. Nah, di sini dia memanggil fungsi yang ada dalam
yang ada dalam function init. Kita bisa lihat di sini dia menggunakan self name, di mana self name ini seperti yang kita lihat dia berada dalam function init atau function yang berbeda. Karena ini get, jadi dia meminta sebuah inputan pada pengguna. Kemudian di sini ada 3 keluaran, di mana hello my name is self.name, kemudian ada print my name, print age is self.age, dan print my gender is self.gender. Kemudian di sini ada function set, di mana seperti yang kita tahu bahwa set adalah di mana di sini ada setter yang kita gunakan untuk mengubah sebuah nilai dalam objek. Di sini self, ada name, kemudian ada age dan juga gender. Ini sama seperti yang di atas sebelumnya di bagian init. Kita langsung masuk ke pembahasan yang ini, di mana P1 sama dengan person. Di sini kita memasukkan nilai di dalam untuk function get. Seperti di sini kita masukkan nama kelasnya person, kemudian kita masukkan inputan sesuai dengan apa yang ada di dalam fungsi tersebut. Di sini ada 3 sesuai dengan parameter atau argumen yang ada di bagian init dan juga get. Di sini ada John, kemudian tanggal 26, kemudian jenis kelaminnya adalah male. Kemudian kita panggil fungsi ini. Ketika kita panggil fungsi ini, maka akan tampil seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan lagi sebuah inputan baru atas nama Harry dengan umur 25 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Kemudian kita panggil lagi di sini. Maksudnya di sini kita panggil, kita rubah bahwa John yang awalnya 36 kita ubah menjadi 25 tahun. Nah, kemudian kita panggil lagi function get untuk menampilkan menampilkan hasil inputannya, sehingga tampil bahwa hello, my name is Harry, my age is 25, my gender is male. Seperti itu. Dan di sini ada kelebihan operator atau operator overloading. Nah, apa sih itu operator overloading? Jadi, operator overloading mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar untuk berbagai objek yang ditentukan pengguna. Nah, operator standar ini ditandai dengan adanya concatenate tambah yang menyediakan fungsionalitas berbeda untuk operan berbeda. Nah, di sini ada dua variabel. Untuk variabel A sama dengan siswa 1 dan variabel B sama dengan siswa 2. Maka kita buatkan variabel untuk memasukkan kedua variabel ini menjadi satu baris saja, yaitu yang dimasukkan ke dalam variabel tim sama dengan A tambah B. Nah, ini adalah contoh programnya. Di sini kita mencetak angka 2 dan 3. Ini sebagai addition of numbers. Kemudian di sini kita cetak lagi 2,3 kita tambahkan dengan 4,4 dan 5. Sehingga ketika kita
masukkan D ke dalam variabel seperti ini, maka kita buatkan lagi satu variabel agar kedua variabel A dan B ini dapat menghasilkan keluaran dalam satu baris saja, sehingga kita printlah variabel C karena dia adalah variabel terakhir atau variabel yang mengapit kedua variabel ini. Kemudian kita print lagi Tom dan juga Harry. Nah, hasil dari perhitungan ini kita dapatkan hasil yang pertama, kita dapatkan hasil 5, di mana 2 tambah 3 adalah 5. Kemudian di sini kita tambahkan variabel maksudnya inputan 2,2 dan 3 tambah 4 dan 5. Di sini bukan berupa perkalian namun di sini dia menampilkan list number yaitu 2, 3, 4 dan 5, di mana awalnya ini adalah list yang terpisah, namun ketika kita menggunakan variabel concatenate tambah, dia akan bergabung jadi satu list saja. Kemudian di sini dia tambahkan lagi. Jadi awalnya dari 2 list yang berbeda, dia tambahkan menjadi 4 list yang berbeda, sehingga muncullah list sepanjang ini. Dan ini masih berupa kelompok-kelompok. Kemudian di sini dia print. Jadi selain numbers, dia juga bisa menggunakan atau menambahkan variabel yang berbentuk string. Nah, di sini kita lihat ada nama Tom dan juga Harry. Ketika Tom dan Harry gabung, maka hasilnya adalah Tom Harry. Kemudian di sini ada operatornya kelebihan beban melalui metode yang bernama khusus. Nah, perilaku operator standar dan fungsi bawaan dalam Python dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru menggunakan metode yang bernama kelas khusus. Contohnya di sini ada operator tambah, di mana operator tambah ini adalah kelebihan beban dengan mengimplementasikan metode yang bernama add. Kemudian kelebihan beban non-operator yaitu string yang kita beri nama foo. Kelebihan beban untuk suatu objek dengan mengimplementasikan metode foo.string sebagai fungsinya. Nah, kelas foo ini yang akan kita tentukan pengguna dapat diperlakukan sebagai variabel boolean dengan mengimplementasikan metode foo.boolean. Jika metode khusus tertentu tidak diimplementasikan dalam kelas yang ditentukan, maka sintaks standar yang bergantung pada metode tersebut akan memunculkan pengecualian. Misalnya A dan B, ini akan memunculkan kesalahan jika fungsi X tidak ditentukan terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh dari operator kelebihan beban atau overloading, di mana di sini kita baca dulu penjelasannya. Ada beberapa operator yang memiliki nilai default definisi yang disediakan oleh Python. Tanpa adanya metode khusus, kita ada beberapa operator yang didefinisinya berasal dari yang lain. Misalnya ada metode boolean. Di sini dia mendukung adanya sintaksi if to ketika semantik default, sehingga setiap objek selain non itu dievaluasi sebagai true. Namun jika metode fungsi learn didefinisikan, maka boolean foo ditafsirkan sebagai default sebagai true untuk intents dengan panjang bukan 0. Ini adalah contoh. Di sini kita gunakan kelas vektor, di mana kelas vektor ini nah di sini kita mewakili vektor dalam sebuah multidimensi.
Nah, di sini ada variabel, maksudnya ada fungsi init. Untuk parameternya di sini kita isikan D. Kemudian di sini kita membuat vektor berdimensi dari 0. Sehingga kita masukkan self.coder sama dengan 0. Sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dengan argumen D. Untuk lebih jelasnya mungkin kita coba coding saja. Nah, tadi di sini kita diminta untuk contohnya di sini kita gunakan kelas vektor. Nah, kita masukkan dulu kelas vektor. Kemudian kita membuat vektor yang berdimensi D dari 0. Sehingga kita masukkan dulu self.d self dengan nama argumen D. Kita masukkan di sini fungsi yaitu def. Kita masukkan variabel init. Untuk self-nya di sini kita masukkan parameter yaitu D. Kemudian ini pas kita ganti sebagai self dot. Nah, di sini kita gunakan coders sama dengan D. Sama dengan, nah ini 0 seperti yang kita bilang tadi, dia itu dimulai dari 0, kemudian kita kalikan dengan nilai dari D. Nah, kemudian di sini kita masukkan lagi sebuah fungsi yaitu fungsi len. Dengan parameter self. Kemudian kita masukkan pengembalian di dalam dimensi kelas vektor. Kita masukkan return. Kemudian kita masukkan parameternya yaitu self coders. Jadi di sini kita ambil parameter yang ada dalam kelas init. Coders. Seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi sebuah fungsi baru yaitu fungsi get. Kita masukkan di sini parameter self dan variabel J. Kemudian di sini kita akan mengembalikan nilai dari variabel J ke dalam koordinat kelas vektor. Yaitu kita masukkan return self dot coders dengan variabel J. Kemudian kita masukkan di sini variabel set item. Maksudnya fungsi set item yaitu def set
set item. Nah, kita masukkan argumen yang telah kita buat tadi, yaitu J dan juga argumen, kita tambahkan di sini argumen value atau argumen val. Kemudian di sini kita akan mengembalikan nilai di dalam dua vektor, yaitu belum ya. Di sini kita masukkan dulu pengembalian nilai untuk variabel J, untuk argumen J, dan juga value atau val. Return, terhapus saja. Return self dot coders chords itu adalah dimana dalamnya ada variabel J dan kita masukkan dia sebagai val. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita tambahkan lagi variabel add. Seperti yang kita lihat tadi, bahwa variabel add ini dapat kita gunakan untuk memunculkan kesalahan jika tidak ditentukan. Nah, sekarang kita masukkan fungsi add, def add kita masukkan self, kemudian argumen baru yaitu order. Kemudian kita masukkan pengembalian. Nah, di sini kita buat pengkondisian, di mana jika fungsi len itu tidak sama dengan fungsi len yang order, maka kita akan mengendalikan metode len. Maka kita akan mengembalikan atau mengendalikan metode len. Nah, di sini masukkan pengkondisian jika fungsi len dengan parameter self tidak sama dengan len yang order, maka dia akan mengendalikan metode yang lain. Kemudian kita masukkan rise value error, maka yang tampil adalah dimensi must agree, atau dimensi ini harus disetujui. Dimension must agree.
Kemudian kita tampilkan hasilnya itu sama dengan value error. Maksudnya, di sini hasilnya adalah vektor dengan len, parameternya adalah self, nah, kita buat perulangan. Jika J in range dengan parameter len, argumen self, maka kita masukkan, maka nilainya dari argumen J itu sama dengan self J kita tambahkan dengan order. Kemudian kita pengembalian return, kita pengembalian result, pengembalian nilai. Nah, ini ketika kita masukkan nanti inputan, dia itu akan jadi parameter atau argumen J dan order itu akan ditambahkan. Kemudian kita masukkan fungsi key itu self, order. Parameter self dengan argumen order, kita masukkan, kita langsung pengembalian self dot. Di sini kita masukkan parameter course lagi, sama dengan order dot ports. Kemudian defne self order, masukkan pengembalian return not self sama dengan order. Terakhir masukkan fungsi def string, ini kita masukkan pengembalian
Maksud codingan string ini, dia itu akan menghapus tanda list, yaitu kurung siku di dalam dalam program nanti. Kan di sini kita akan buat sistem matriks, dimana nantinya kalau matriks kan dia identik dengan tanda kurung siku. Nah, kurung siku itu nanti tidak akan muncul di dalam hasilnya. Oke, untuk lanjutannya kita akan masuk ke tahapan pemasukan nilainya. Nah, kita buat sebuah variabel untuk menampung inputan data yang akan kita masukkan di dalam kelas vektor. Nah, di sini kita buat dulu variabel A sama dengan nama kelasnya, yaitu kelas vektor. Kemudian kita kasih angka berapapun, misalnya angka 5. Kemudian kita buat lagi variabel B. A, B, C, dan D. Nah, di sini kita masukkan untuk vektor D itu kita masukkan nilai 0. Nah, kemudian kita lakukan pemanggilan untuk A berdimensi kita masukkan variabel len dengan nilainya itu adalah A. Kemudian dimensi kedua, dimension len, masukkan nilai dari variabel B. Nah, kita tampilkan bahwa A 2 dan B adalah 3. Maka nilainya adalah 3 dan B nilainya adalah 2 dan sini nilainya adalah 3. Kemudian kita masukkan variabel C, kita tambahkan dia variabel A ditambah dengan variabel B. Nanti ini adalah overloading operator, dimana di sini dia menggunakan tanda tambah lagi. Kemudian di sini kita print bahwa variabel C itu adalah nilai C. Ini adalah overloading operator. Nah, kemudian kita masukkan perulangan, dimana ketika totalnya sama dengan 0, maka kita masukkan perulangan entry in C. Kemudian kita print the vector, kita masukkan teks bahwa vektornya itu tidak boleh di bawah 0. Tidak boleh 0. Itu has no 0, atau bahasa Indonesia kan saja bahwa vektor itu mempunyai
panjang 0. Ini panjang bukan 0. Ada error, jika dia false maka vektornya maka vektor mempunyai panjang 0. Seperti saja. Maka ketika kita running program ini, maka kita akan hasilkan inputan bahwa dimensi A dimension 5, B dimension 5, dan C adalah 0, 0, 2, 3. Ini sesuai dengan yang di modul tadi. Di sini untuk keluaran dari program yang ada di sini itu seperti ini, dimana vektornya tidak memiliki panjang yang bukan 0. Sekarang kita lanjut ke iterator untuk kelas. Nah, di sini dalam sebuah iterator untuk suatu koleksi menyediakan satu kunci, yaitu behavior, di mana ini mendukung metode khusus yang bernama fungsi next, yang mengembalikan elemen koleksi jika ada, atau memunculkan stop iteration, pengecualian untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen yang lebih lanjut. Ada dua cara untuk mengimplementasikan iterator itu. Kita bisa menggunakan sintaks generator dengan fungsi next dan iter, dan juga kita dapat mendefinisikan fungsi learn dan juga get item, di mana metode ini digunakan untuk kelas yang ditentukan pengguna. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada fungsi def dengan fungsi next dengan parameter self. Di sini kita mengembalikan elemen yang selanjutnya. Jika dia tidak sesuai, maka dia akan stop. Maka iterasinya akan stop. Kemudian di sini ada fungsi iter dengan parameter self, di mana ketika kita convention iteratornya, maka akan terjadi pengembalian itself dalam iterasinya. Nah, untuk contohnya seperti ini, di mana datanya akan diinputkan seperti 7, 8, 9, 2, 3, dan 5. Nah, untuk for in sequence iterator data, maka kan kita print saja variabel i-nya. Dengan sini kita membuat iterator kelas menggunakan fungsi learn dan fungsi get item. Implementasinya itu bersifat ulang seperti fungsi range dalam Python, dan memungkinkan kita untuk mengeksekusi perulangan for pada rentang tertentu. Ini adalah perulangan matriks atau data matriks, dimana untuk di sini kita inputkan bahwa panjang inputan sebanyak 27 dan elemennya sebesar 83, maka akan tampilan seperti ini. Kemudian di sini ada inheritance atau pewarisan, di mana ini adalah cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktural paket perangkat lunak dalam secara hierarki. Nah, untuk fungsi dari abstrak ini berupa pengelompokan bersama secara tingkat.
Kemudian abstraksinya ini berubah dari yang spesifik ke lebih umum ketika seseorang melintasi hierarki tersebut. Kemudian inheritance atau pewarisan ini dapat memungkinkan kelas baru yang disebut sebagai subkelas atau kelas anakan untuk didefinisikan berdasarkan kelas yang ada, seperti kelas dasar, kelas induk, dan superkelas sebagai titik awalnya. Kemudian, subkelas dapat mengkhususkan perilaku yang sudah ada dengan menyediakan implementasi baru yang menggantikan metode yang sudah ada. Nah, sebuah subkelas juga dapat memperluas superkelasnya sebesar menyediakan metode baru. Nah, ini adalah contoh pewarisan di mana di sini ada kelas indukan yaitu kelas dasar. Kemudian dari kelas ini ada kelas anakannya dan ini kelas induknya. Kemudian dari sini kita masuk lagi, kita terbagi lagi dia sebagai kelas anak yang terbagi menjadi dua, yaitu high rise apartemen dan low rise apartemen. Ini sebagai dua kelas anakan. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai diagram dari kelas ini, dimana di sini ada kelas building. Kelas building ini adalah kelas dasar atau superkelas atau kelas utama dari yang mencakup atribut-atribut yang umum untuk semua jenis bangunan. Nah, kemudian di sini ada kelas apartment, house, dan juga kelas building, commercial building. Nah, untuk kelas apartemen, house, dan juga commercial building ini merupakan kelas turunan atau subkelas dari building. Nah, ini berarti bahwa ketika kelas ini mewakilkan atribut dan metode dari kelas building tersebut. Namun, mereka juga bisa memiliki atribut dan metode tambahan yang spesifik untuk jenis bangunan masing-masing. Nah, ini adalah pewarisan hierarki. Ini adalah pewarisan hierarki, di mana diagram ini menunjukkan hierarki pewarisan, di mana kelas building ini adalah kelas yang paling umum dan semakin ke bawah kelas-kelasnya semakin lebih spesifik. Contohnya di sini ada apartemen, yaitu kelas apartemen ini, subkelas apartemen. Ini adalah subkelas dari building, dan low rise apartemen serta high rise apartemen ini merupakan subkelas dari apartemen. Jadi apartemen adalah subkelas dari building, sedangkan low rise dan high rise ini adalah subkelas dari apartemen. Nah, kemudian di sini ada spesifik kelas. Kelas di bagian di atas diagram ini seperti building lebih umum dan memiliki karakteristik yang lebih generik. Nah, kelas di bagian bawah diagram ini seperti low rise apartemen dan two story house ini lebih spesifik dan memiliki karakteristik yang lebih khusus. Kemudian hubungan induk dan juga anak di sini panah dalam diagram yang menunjukkan hubungan pewarisan di mana arah panah mengarah dari anak ke kelas induk. Ini berarti kelas anak mewarisi dari kelas induk. Kemudian di sini ada contoh hierarki tipe pengecualian Python. Nah, di sini ada kelas base exception. Nah, ini adalah kelas dasar dari semua pengecualian di Python. Semua tipe pengecualian adalah turunan dari subkelas dari base exception. Nah, kemudian di sini ada exception. Exception sendiri ini merupakan subkelas dari base exception.
Sebagian besar pengecualian yang digunakan dalam program Python adalah turunan dari kelas ini. Nah, dalam diagram, exception ini adalah superkelas dari banyak pengecualian turunannya. Kemudian selanjutnya sini ada system exit dan juga keyboard interrupt. Nah, system exit dan keyboard interrupt adalah turunan yang langsung dari base exception. Kita bisa lihat dari panahnya, dia langsung turun dari base exception. Jadi kedua ini diturunkan dari exception yang menunjukkan bahwa kedua jenis ini adalah tipe pengecualian khusus yang menangani kondisi sistem tertentu. Kemudian di sini ada value error dan juga value error, lookup error, dan arithmetic error. Nah, ketiga bagian ini merupakan subkelas dari exception. Dimana kita bisa lihat bahwa hubungan ini berasal dari exception sendiri. Dimana untuk value error ini menunjukkan bahwa operasi atau fungsi dapat menerima argumen dengan tipe yang benar, tetapi nilainya itu tidak akan sesuai. Kemudian ada lookup error. Di sini superkelas untuk pengecualian yang terjadi ketika pencarian atau indeks tidak ditemukan. Nah, ini memiliki turunan seperti indeks error dan juga key error. Kemudian untuk arithmetic error, ini superkelas untuk kesalahan yang terjadi dalam operasi aritmatika. Nah, dia memiliki turunan yaitu zero division error. Sedangkan untuk turunan dari lookup error dan arithmetic ini adalah indeks error yang diturunkan dari lookup error. Ini terjadi ketika indeks dalam urutan berada di luar dari rentang yang valid. Sedangkan yang key error dia diturunkan juga dari sama yaitu lookup error. Ini terjadi ketika kunci dalam dictionary-nya itu tidak ditemukan. Dan yang terakhir di sini ada zero division. Ini diturunkan dari arithmetic error yang terjadi ketika pembagian dengan 0 dilakukan. Nah, ini untuk codingan inheritance berbentuk kelas kartu kredit. Seperti ini model dari pewarisan. Di sini ada credit card example, di sini ada test modulnya. Jadi ini codingan untuk example-nya, ini adalah untuk modelnya. Di sini dia menghasilkan keluaran atau output. Di sini dia masukkan inputan John Bowman, ada banknya apa, kemudian account-nya, limitnya berapa, balance, dan juga new balance-nya berapa. Kemudian di sini dia masukkan perhitungan new balance-nya berapa. Nah, untuk bagian ini di sini saya jelaskan saja langsung penjelasan dari codingannya. Jadi ini memiliki fungsi pembuatan akun baru untuk pelanggan dan memungkinkan kita untuk mengambil data terkait pelanggan. Biayanya itu dibebankan kepada kartu. Pengguna juga dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu. Kemudian pengeluarannya tidak boleh melebihi batas kartu. Kemudian di sini ada contoh kelas pewarisan predatory credit card. Ini bentuk codingannya, example dan juga modulnya. Dan ini untuk bagian penjelasan tabelnya, dimana di sini ada kelas yang bernama credit card. Kemudiannya fieldnya itu ada customer, ada bank, ada account, balance, dan juga limit. Kemudian behaviornya itu ada get customer atau fungsi-fungsi yang ada dalam codingan tersebut. Ada get customer, ada get bank, ada get account, make payment atau amount, get balance, get limit, dan charge price. Nah, dalam
masukkan dalam fungsi ini dan juga atribut ini, kita tahu bahwa ini adalah kelas predatory credit card dengan fieldnya APR, behaviorsnya adalah process mode dan charge price. Nah, kelas anak ini mewarisi konstruktor kelas induk untuk membuat pelanggan baru. Di sini kita memodifikasi perilaku pengisian kartu dengan memungut sebuah biaya yang telah ditentukan jika terjadi atau jika tagihannya itu ditolak. Nah, kemudian di sini kita memodifikasi fungsi pembayaran kartu dengan membebankan bunga itu ke dalam saldo yang telah jatuh tempo atau melebihi batas tanggal yang ditentukan. Kemudian di sini ada contoh pewarisan yang lain. Di sini ada pewarisan kemajuan. Dalam kelas dasar ini menghasilkan urutan umum. Ia menggunakan sintaks generator yaitu next dan juga iter untuk menyediakan kemampuan iterasi. Nah, di sini kita membuat 3 kelas anak baru untuk memperluas kemampuan kelas dasar ini. Di sini ada kelas kemajuan, di mana aritmatikanya ada aritmatik, ada geometris kemajuan, dan Fibonacci kemajuan. Dari ketiga ini adalah subkelas dari superkelas kemajuan. Ini untuk bentuk codingannya. Di sini perkembangan aritmatika, ini perkembangan geometris, dan ini adalah perkembangan Fibonacci. Nah, untuk perkembangan aritmatika sendiri, setiap kelas anaknya ini memodifikasi kelas dasar yaitu konstruktor init. Kemudian dia memodifikasi metode advance dengan fungsi advance. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan kelas abstrak. Nah, kelas abstrak sendiri dapat kita anggap sebagai cetak biru atau template untuk kelas lain, seperti yang saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kelas abstrak adalah kelas yang berisi satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak sendiri adalah metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak ada implementasinya. Kelas abstrak juga tidak dapat kita gunakan. Kita butuhkan subkelas atau kelas anak untuk menyediakan implementasinya. Kelas abstrak sendiri diperlukan untuk menyediakan abstraksi atau antarmuka yang disederhanakan dengan API sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya. Nah, Python ini menyediakan kelas abstrak dengan mendeklarasikan kelas abstrak yaitu ABC yang dapat diwarisi oleh kelas turunan lainnya. Sekarang kita masuk ke ruang nama dan orientasi objek. Nah, apa sih itu ruang nama? Jadi, ruang nama sendiri adalah ruang nama kelas adalah cakupan semua deklarasi yang dibuat secara langsung di dalam isi definisi kelas. Nah, di sini ada ruang nama kelas dari kartu kredit, ada ruang nama kelas dari kartu kredit predator, dan ruang nama contoh untuk A. Di sini kita langsung skip saja. Nah, ini ada penyalinan dangkal dan dalam. Di sini ada metode yang berbeda untuk menyalin data. Ada yang aliases, shallow copy, dan deep copy. Apa sih ini shallow copy dan salinan dangkal? Jadi shallow copy dan atau salinan dangkal ini merupakan atau menciptakan salinan dari objek asli tetapi hanya pada tingkat 1 atau top level. Hal ini berarti objek baru akan memilih referensi yang sama ke objek yang berada di dalam objek atau objek asli. Nah, perubahan pada objek internal seperti elemen dalam list akan tercermin pada kedua objek, tetapi perubahan pada objek top level tidak akan mempengaruhi satu sama lain. Nah, sedangkan deep copy dia itu menciptakan salinan dari objek asli secara default atau rekursif.
yang berarti semua objek yang di dalamnya itu dapat disalin. Hal ini menghasilkan objek baru yang sepenuhnya independen dari objek asli. Perubahan pada salah satu objek tidak akan mempengaruhi yang lainnya. Jika sebuah palet diubah, warna hangat juga berubah. Mereka berbagi lokasi memori yang sama. Ini adalah palet list, ini palet copy di kopinya. Kita dapat menambah dan menghapus elemen dari palet tanpa mempengaruhi warna hangat. Namun, kita tidak dapat mengedit contoh warna dari daftar palet. Itu akan mempengaruhi warna nadanya. Nah, meskipun merupakan daftar yang berbeda, tetapi pada Alices tidak terjadi secara langsung. Misalnya, paletnya itu sama dengan 0 dan nadanya itu sama dengan 0. Maka alisisnya itu warnanya akan sama. Sedangkan dalam deep copy, dia itu salinan barunya merujuk pada salinannya sendiri. Dari salinannya tersebut dirujuk oleh versi aslinya. Ini menciptakan lokasi memori yang terpisah untuk dua salinan. Kedua salinan tersebut dapat dimodifikasi secara independen tanpa mempengaruhi satu sama lain. Ringkasan dari materi ini, dalam modul ini kita membahas apa itu OOP, bagaimana cara membebani operator dan fungsi standar untuk kelas yang ditentukan pengguna, bagaimana menyusun program yang melalui pewarisan, dan bagaimana cara untuk membuat kelas abstrak, serta perbedaan antara penyalinan dangkal dan juga penyalinan yang dalam. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai OOP atau Oriented Programming. Semoga apa yang saya jelaskan pada pertemuan ini atau pada video ini dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.